Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar orang baik? Sehat ya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga Allah selalu bersama kalian. Semoga kalian semua selalu sehat, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscribernya Masti di Big Tulus Official. Jumpa lagi bersama Masti yang punya Big Tulus Official Channel. Aduh, agak susah untuk naiknya ya, karena ternyata banyak yang unsub juga. Terus nambah berkurang, tapi signifikan sih nambah terus. Kalau dulu 1 bulan 1000, sekarang 1 bulan 200, 150 kayak gitu-gitu ya. Itu sudah bersyukur, sudah alhamdulillah. Terima kasih banyak untuk kalian yang masih bertahan di sini, masih mau mensupport saya di Big Tulus Official, orang-orang baik yang memang wow luar biasa kalian itu ya. Terima kasih juga yang tadi malam sudah menyaksikan pagelaran akbar ngamen online. Ngamen online ya hari ini ya. Aduh sebentar, datanya lupa belum dimatikan. Oke, kita matikan dulu. Terima kasih banyak tadi malam yang sudah ya kita sama-sama menghibur lah. Saya menghibur diri saya. Kalian terhibur dengan kelakuan saya ya, dengan suara saya yang kurang enak itu. Mbak As, Pak Sem, terima kasih banyak pokoknya ya. Aku disawer Pak Sem tadi pagi-pagi, disawer sama beliaunya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tapi aku belum buka WA-nya ya. Aku karena baru bangun langsung bikin vlog ini. Karena biar fresh, karena ada sesuatu yang pengen aku sampaikan di sini. Jadi bukan karena video yang kemarin malam sudah saya bikin, tapi saya tahan dulu. Hari ini akan saya tayangkan terlebih dahulu ya. Kira-kira mau bahas tentang apa? Karena ada pesan dari si cicak buntung ini. Beberapa hari ini dia sudah mulai datang lagi. Dan yang luar biasa dari kemarin sih. Dari kemarin dia sudah mulai mendekat. Saya pikir ada apa, nanti bakal kita bahas itu. Dan aku juga bakal jawab beberapa pertanyaan yang ada di YouTube ya. Aku sudah screenshot beberapa pertanyaan yang ada di YouTube. Yang pertanyaan dari YouTube nanti bakal saya jawab di video ini ya. Sebelumnya saya ucapkan terlebih dahulu selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk seluruh subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Untuk yang ada di seluruh Indonesia tanpa terkecuali, semuanya saja. Untuk yang dari Sabang sampai Merauke, Papua sampai Pulau Rote ya. Ada yang dari Papua, Makassar, kemudian Palu, Kendari, Masamba. Semoga selalu sehat di sana ya. Semoga kuat dan Allah berikan kemudahan rezekinya. Amin. Lalu untuk Kalimantan, Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Jambi, Lampung, dan juga untuk yang ada di Jakarta, Bandung, Bogor, Cianjur ya. Lalu Bekasi, Cikarang, Cikampek, semuanya tanpa terkecuali. Tegal, Cilacap, Cirebon, halo Cirebon. Udah belum sih tadi? Padang udah ya? Aku blank guys, karena aku tidurnya malam terus bangunnya ini pagi banget ya. Aku tadi nanggung, maksudnya gini, mau tidur kalau misalnya kebablasan nanti sholat subuhnya kelewatan lagi. Sholat subuh tuh yang paling males, ya kan? Jadi kalau aku nahan ngantuk, mendingan nanti siang tidur. Karena kegiatan hari ini jam 12 ke atas lah. Jam 12 ke atas aku baru berangkat ya. Jadi pagi masih bisa istirahat sebentar gitu. Nah, kemudian yang ada di Semarang, terus Solo, Jogja, lalu tadi sudah ya Wonogiri belum ya? Wonogiri, Klaten, terus Pati, kemudian Sidoarjo, Ngawi, Blitar, Jawa Timur. Itu ada Mbak Christine yang punya Surabaya, Bu Endang Surabaya. Oh iya Malang. Aku kalau nyebut Mbak Bu Endang ingat Malang juga ya, karena di Malang juga ada Bu Endang ya. Kemudian yang ada di Banyuwangi, Mami Endri, sehat selalu buat Anda. Tidak terkecuali Mbak Sugiharti, sukses sehat selalu ya. Kemudian yang ada di luar negeri juga, para subscriber Big Tulus Official, yang belum di absen komen aja di kolom komentar ya. Nanti kalau pas live lagi pasti aku absen ya.
Kemudian yang ada di rumah orang baik tanpa terkecuali semuanya. Kemudian kita lanjut yang di luar negeri sana. Untuk yang ada di Singapura, Pak Muhammad Yahya, terima kasih sudah pesan minyak bidara sama saya. Dan minyak bidaranya sudah sampai dengan selamat di sana. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mas Ahmad Firdaus yang punya Malaysia. Kemudian Pak Abdullah yang punya Malaysia juga ya. Selamat bergabung lagi dan salam berjumpa kembali bersama saya Mas T di Big Tulus Official gitu. Lalu yang ada di Taiwan Taipei sana, sehat selalu buat semuanya yang ada di sana tanpa terkecuali Mbak siapa namanya ya, aku lali yang sudah membeli minyak bidara, terima kasih banyak. Sampai ke Taiwan dengan selamat, kurang lebih 4 hari saja. Jadi teman-teman kalau misalnya ingin pesan, posisi kalian di luar negeri, pesan daun bidara, saya sudah tahu jalannya sekarang untuk ngirim ya. Ke Taiwan perkiraan sekitar 300 ribuan ongkos kirimnya. Kalau ke Singapura kemarin 500 berapa gitu. Karena lebih ya, hitungannya itu 2 kilo sih, 1,3 kilogram. Kalau kan kemarin soalnya 24 pieces ya, jadi kurang lebih seperti itu. Kalau teman-teman pengen pesan ya boleh, nanti saya bantu untuk nanti saya bantu buat kalian yang mau pesan untuk yang di luar negeri ya. Yang ada di Jerman sana untuk Mbak Yani, Mbak Ngatin yang punya Swiss, Sugeng Siang, Sugeng Dalu, Sugeng Sonten, Sugeng Enjing ya. Sono jam berapa ya? Kalau di sini pagi, di sono malam biasanya. Sampai dia tersiksa loh dulu waktu teleponan sama aku. Pokoknya mengiso ngomong sehat, berkah barokah buat di sana. Mbak Asri yang punya Los Angeles, Sugeng Siang, Sugeng Pagi, Sugeng Enjing, Sugeng Enjing, Sugeng Siang, Sugeng Sonten, Sugeng Dalu. Selamat beraktivitas juga di sana. Nggak tahu di sana jam berapa sekarang. Mbak Tuyati yang punya Hong Kong juga terima kasih ya. Oh, yang di Hong Kong juga sudah sampai. Tadi pagi saya baca WA-nya, yang di Hong Kong juga sudah sampai pada lokasi ya. Semoga selalu sehat semua dan bisa bermanfaat minyak bidaranya ya. Kemudian Mas Reza yang punya Brunei Darussalam, ada Bahrain, kemudian Jeddah, Arab Saudi. Kakakku yang punya Brunei Darussalam bersama abang di sana ya. Sehat selalu buat kakak. Salam buat si comel itu ya, yang mau saya rendang nanti dia. Tulangnya mau saya bikin sop, terus badannya saya bikin rendang, nanti dagingnya dia ya. Aduh, terkejar saya dari sana. Tapi kalau kedengarannya agak-agak berisik, saya mohon maaf ya. Oke, sapa-sapanya sudah buat semuanya saja tanpa terkecuali. Kalau teman-teman minta disapa lagi, mohon maaf ya. Ini aku pengen bacain salam-salam yang ada di sini. Yang ada di mana nih? Di YouTube ya. Pokoknya, oh ya, sebelumnya saya turut berduka cita dulu buat Mas Fahmi yang punya Bandung. Semoga diberi ketabahan dan anaknya atau dede bayinya jadi ahli surga, subhanallah, amin. Sedih gitu ya rasanya, namanya kita ya berarti memang Allah belum berkehendak memberikan berkehendak belum memberikan jenengan rizki mas. Jadi Allah punya kehendak lain dan yang pasti Allah punya sesuatu hadiah nanti untuk adiknya ya, ahli surga insyaallah, amin. Karena dia belum tahu apa-apa ya, dia belum ngerti apa-apa. Mudah-mudahan Allah tempatkan di sisi Allah yang lebih baik dan dijadikan bidadari atau bidadara di sana ya. Karena saya kemarin nggak terlalu nyimak di grup. Sebelum kita bahas soal si cicak buntung itu, nanti fotonya aku share ya. Di judul deh, aku taruh di thumbnail aja ya untuk fotonya si cicak. Aku sering banget ngeliat dia, soalnya ngeliat dia lagi tiba-tiba nongol di kamarku gitu. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah aku screenshot. Ini pertanyaan dari YouTube ya, pertanyaan dari YouTube. Ada beberapa pertanyaan yang dari WhatsApp juga, tapi nanti kayaknya belum bisa saya baca karena pertanyaannya cukup banyak. Pak Iwan, Pak Abdullah, sama Pak Yahya juga itu sudah mengirimkan pertanyaan banyak sekali untuk saya di WA ya. Sementara saya tahan dulu. Kemudian ini saya coba buka yang sudah saya screenshot dulu aja. Sorry kalau untuk pertanyaan-pertanyaan yang di YouTube saya belum tentu bisa balas semua ya. Saya minta maaf ya. Mohon pengertiannya. Oke.
Mana ya? Nih, Mas Tulus kalau bisa, nih, kalau bisa dibuatkan vlognya ya. Gimana caranya agar kita tidak agar kita tidak ditakuti hantu. Jika sudah ditakuti, apa yang harus kita lakukan dan gimana cara ngusirnya? Biar nggak ditakuti hantu. Maksudnya, biar nggak diketemuin hantu mungkin ya. Gampang ya Mas. Kalau jenengan beriman, jenengan memiliki iman yang kuat, insya Allah di sesuatu badan jenengan itu ada sebuah nur atau cahaya yang membuat mereka itu mungkin akan sedikit takut mendekati sampean. Sebenarnya simple saja. Cukup keimanan kita saja. Kemudian ketika sudah ditakuti, lawan dia dengan rasa berani kita. Percaya atau tidak, semakin mendekat seorang jin atau sebangsa jin itu semakin dekat dengan kita ketika dia menakuti kita, sebenarnya adalah dia menghisap aura keberanian kita. Percaya atau tidak, jadi kita itu sedang dihisap keberaniannya sampai kita jadi takut. Semakin dia dekat dengan kita, keberanian kita akan semakin terhisap sama dia. Emosi, kemudian amarah, akhirnya kita jadi gemeteran, bahkan nggak bisa jalan kan. Banyak kan orang yang ketemu setan atau ketemu jin itu ketakutan, dia nggak berani lagi. Kemudian semakin dia dekat dengan kita, kita semakin kemakan nih nafsu kita. Nafsu, emosi, amarah, semua dimakan sama dia. Akhirnya apa? Kita bisa pengok atau cengok kalau orang Jakarta bilang itu. Jadi kita tuh jadi pongok gitu loh. Jadi kita nggak punya tenaga. Karena apa? Kita sudah terlalu hilang fokus. Intinya itu harus fokus. Ketika kamu ngelihat jin, mau kuntilanak, mau pocong, fokus aja udah. Kamu deketin dia, kamu lawan dia. Dia akan kalah gitu loh guys. Jadi seperti dua mata pisau yang sama-sama tajam sebenarnya. Ini kita, ini jin. Nih ya. Semakin kamu dekat, dia yang kamu makan. Tapi kalau dia mendekat ke kamu dan kamu mundur, kamu yang kemakan. Kalau aku dulu gini, aku diajarin sama almarhum mamaku, sama adikku juga sampai sekarang masih mengedepankan ini ya. Kita sudah melangkah, kemudian kita merasa takut. Di tempat itu ada sesuatu yang kita lihat dan kita takut. Mundur satu langkah dulu. Bismillah 3 kali, syahadat 3 kali, baru tarik nafas dari mulut. Baru ngelangkah lagi. Insya Allah nggak ada apa-apa. Aku dan sering ngelakuin kayak gitu. Kadang aku ngelihat sesuatu yang keras gitu ya, yang besar sekali. Jadi aku nggak berani maju gitu loh, karena terlalu besar, terlalu kuat tenaganya. Tapi ketika aku mundur lagi satu langkah, baca bismillah, kemudian syahadat, sholawat aja udah maju. Langkah bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah nggak ada apa-apa. Jadi sebenarnya keyakinan kita itu bisa terdorong dari doa ataupun yang kita ucapkan tadi ya. Doa dari kita baca bismillah, kemudian syahadat, dan juga bersolawat tadi ada keberanian tersendiri yang Allah berikan dari kita membaca tadi. Suges. Nah intinya itu suges kan. Nah akhirnya kamu tersuges. Oh iya, aku sudah baca doa sama Allah, berarti Allah akan melindungi saya. Aku akan dilindungin Allah. Nah itu sebenarnya jin itu dari mana sih bisa mempengaruhi kita? Nggak dari mana-mana guys, dari sini sama sini nih. Dari kepala sama hati. Ketika kamu takut, dia akan semakin kuat. Ketika kamu berani, dia akan habis. Dia yang takut. Nah itu yang perlu dipahami oleh sebagian orang ya. Mas Suyanto, terima kasih ya yang sudah. Oke. Aduh, Kak Selvi telepon aku reject karena aku lagi syuting. Mas Suyanto betul tadi yang punya pertanyaan ya. Maksudnya PSC supaya kita itu tidak ditakuti sama jin. Maksudnya nggak ditakuti sama jin itu gini, dia nggak ditakut-takutin sama jin gitu loh. Gampang. Beriman sama Allah, berkeyakinan bagus, dan berpikir positif. Kamu datang ke kuburan tengah malam pun yang menurut orang sudah banyak jin, kalau pikiran kamu itu jernih, pikiran kamu itu bagus, kamu nggak akan lihat apa-apa. Ketika sebenarnya kenapa kita bisa terbayang-bayang kemudian muncul jin-jin yang semakin bisa menampakkan wujudnya ke kita, itu gimana caranya? Pengen tahu nggak? Karena kita sudah mulai masuk kuburan saja, pikiran kita sudah ngeres. Aduh, banyak jinnya di sini, tengah malam gue di sini. Aduh, banyaknya. Nah, akhirnya masuk dari kepala. Kan saya sudah bilang, jin itu cuma dari sini sama sini nih. Hati-hati. Nggak segampang yang kita pikirin. Kamu datang ke tempat angker, tapi kamu nggak berpikir tempat itu angker. Itu kan susah. Kamu datang udah mikir, aduh tempat ini udah angker banget nih.
berarti aku harus hati-hati. Nah, kayak gitu-gitu tuh yang akhirnya cuma membuat kita semakin lebih lagi merasa takut. Semakin kita takut, semakin dimakan kita sama dia, jiwa ketakutan kita itu. Nah, udah deh, habis. Ya, kurang lebih seperti itu. Pertanyaan berikutnya ada nggak lagi nih? Coba. Oh iya, saya sapa untuk Mbak Sri Wayati yang punya Taiwan. Selalu hadir dia Mbak Sri. Mbak Sri yang punya Taiwan, terima kasih banyak. Aku screenshot biar aku nggak lupa. Jadi banyak pertanyaan sih ini. Aduh. Ini ada pertanyaan lagi dari Muhammad Lukman yang saya juga bingung mau jawabnya. Apakah kejadian kebakaran di Katedral St. Peter dan St. Paul, Santa mungkin ya, Santa Peter dan Santa Paul di Nantes, Perancis akibat perang gaib juga? Sebenarnya perang itu terjadi di seluruh dunia. Perang gaib ini terjadi di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia ya, saya tegaskan lagi. Jadi leluhur-leluhur kita itu seperti yang dikatakan Mas Muhammad Muhsinun, kita di dunia ini terikat dengan kata Nusantara. Jadi kita masih satu naungan. Hanya saja terkadang di negara lain kita disebut, oh di negara lain sebutannya ini, di negara lain sebutannya ini, misalnya kayak gitu-gitu doang ya. Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang membuat, oh berarti kalau tergeser, gesekannya balanya ke sana, kena ke sana, kemudian ke sana. Terus di sana kebakaran gara-gara ini. Sekarang begini, segala sesuatu kan saya sudah bilang dari awal, bala itu bisa jadi jatuh kemanapun dan dengan siapapun. Bahkan orang beriman sekalipun, masjid saja bisa kebakar kalau Allah sudah berkehendak. Ya, masjid, gereja, vihara dan lain sebagainya, pura itu bisa saja di kebakaran dan lain sebagainya karena sudah izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua sudah karena izin. Kita jangan berpikir mentang-mentang saya bilang ada perang nanti di sana kejadian begini karena perang gaib itu gitu loh. Jadi ya memang kebakaran itu bisa jadi memang ada efek dari percikan perkelahian itu. Kemudian percikannya ini begini lalu berefek dengan kebakaran yang terjadi di mana-mana itu. Bisa jadi seperti itu, memang ada kemungkinan. Jadi pokoknya selama 2020 ini musibah-musibah yang terjadi ini ada kemungkinan memang percikan-percikan gaib dari peperangan itu tadi. Dan memang satu percikan gaib, yang kedua kita jangan lupakan ini. Yang kedua, memang sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak bisa berpikir, oh di sana banjir berarti percikan gaib. Tidak juga, karena memang Allah yang menghendaki itu terjadi. Allah sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk kita terjadi dengan kita atau untuk kita. Itu kenapa terjadi? Karena Allah sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk menambah keimanan kita. Begitu ya, Mas Lukman tadi, terima kasih banyak. Kemudian masih banyak pertanyaan lagi di sini. Jelaskan makna-makna dari kerajaan atau raja-raja moksa di Nusantara. Reza ini juga dia lumayan kritis banget kalau bikin pertanyaan ya. Banyak. Nanti hari ini insya Allah saya akan balas semua WA yang sudah masuk ke saya. Hari ini WhatsApp, Instagram insya Allah akan saya ladeni sampai saya bisa istirahat sejam 2 jam lah nantilah ya. Karena ini saya ngantuk banget sebenarnya guys. Cuman saya udah gak punya konten yang semalam agak ada gangguan berisik gitu ternyata. Jadi tadi malam saya bikin konten jam 8 sampai jam 10-an lah ya. Tapi ternyata ini kan bengkel belakang ya, banyak mobil yang lewat dan itu sangat storing banget. Beda sama dengan yang ngaji di masjid atau motor yang lewat kayak gitu. Jadi makanya aku bikin konten lagi. Dan yang pasti karena ini aku tadi pagi-pagi banget sebelum aku mandi itu aku ngobrol sama si Indra Buntung ini atau si Cicap Buntung ini. Dia menyampaikan sesuatu ya. Jadi tadi pertanyaan sudah saya jawab. Kita akan bahas langsung ada apa sebenarnya dengan si kadal buntung ini. Kadal buntung, cicak buntung. Nanti fotonya aku taruh di thumbnail ya, di judul ya. Ada fotonya atau yang di grup nanti saya share soal dia. Ada apa sebenarnya Mas Tulus? Sesensitif apa sih? Seprivate apa sih dia itu? Kenapa harus Mas Tulus bahas secara pribadi? Begini, dia sempat mengakui di depan saya kalau sebelumnya kan dia mengaku ingin ini yang perlu kita waspadai dari siluman cicak atau dari jin yang berbentuk cicak.
Karena banyak hadis yang mengatakan bahwa cicak itu bla 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 ya. Saya nggak pernah mau gubris itu, dan tapi hari ini dia benar-benar mengakui kesalahannya. Selama ini dia ternyata hanya berbohong saja sama saya. Kan saya sempat marah sama dia gara-gara apa? Aku marah sama dia karena dia ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi hanya untuk mendapatkan pedang yang wangi itu. Pedangnya Abdul yang wangi itu loh. Jadi si Abdul ini semakin dekat dengan Allah, semakin mendalami agama di salah satu pondok pesantren gaib di daerah Jakarta, dia semakin mantap, semakin banyak pedangnya, dan pedangnya itu warnanya kuning emas dan wangi banget guys. Nanti kapan-kapan kita bahas ya. Kita bakal bahas Abdul. Oke, kita terus di note dulu biar nggak lupa. Oke, wait sebentar. Suatu ketika kita bakal bahas Abdul lagi. Jadi aku sempat marah sama dia. Aku sempat marah sama si Indra ini ya. Namanya tuh Indra ya. Nama aslinya tuh Indra. Memang secara wujud fisik dia ganteng banget lah. Fisiknya memang luar biasa sesuai dengan namanya ya. Si cicak ini pernah mengatakan kalau dia pengen mendekatkan diri sama Allah. Tapi saya sempat marahnya karena dia ternyata niatnya dia bukan karena Allah, tapi karena pengen dapat senjata yang kuning berbau wangi itu tadi. Dia pengen kayak si Abdul. Saya bilang, itu nggak bisa kamu dapetin dengan cara pikiran kamu yang kotor itu gitu loh. Itu bisa didapetin memang orang yang memang kamu yang benar-benar beribadah beneran sama Allah. Makanya itu loh, kita tuh banyak mengamalkan sesuatu kayak amalan surat A, surat B. Ketika kita tidak tahu betul dengan tujuan apapun, makanya saya tuh paling anti sama yang namanya amalan. Beneran. Jangankan amalan, ibadah saja bisa jadi artinya beda kalau tujuan kita sudah berbeda gitu loh. Kamu beribadah, jadi proses yang benar itu seperti ini. Nih saya jelaskan ya, proses yang benar. Sampai Mas Denny kemarin DM saya di WhatsApp, saya baru sadar Mas Tulus begini. Ya memang prosesnya begini. Ibadah dulu, lakukan dulu, berdoa dulu, baru Allah kasih hadiahnya. Baru Allah kasih hadiahnya. Kan namanya orang berproses. Doa dulu, semangat dulu, ibadah dulu, baru dapat rezeki kan. Jadi bukan hanya kamu pengen ibadah, ya Allah aku pengen sholat 30 rakaat biar aku dapat rezeki. Itu sudah beda artinya. Sholat kamu bukan karena Allah, tapi karena kamu pengen dapat rezeki. Nah itu yang perlu kamu rubah dari mindset kamu. Untuk lebih, oh iya beriman tuh begini loh. Kita beribadah dulu, kemudian Allah akan memberikan hadiahnya. Saya sudah sangat merasakan hal seperti ini. Saya sekarang udah tidak pernah lagi baca surat Yasin 30 kali kemudian supaya saya dapat ini, enggak. Saya enggak kayak gitu. Saya pengen ngaji, saya ngaji. Saya enggak ngaji enggak harus malam Jumat. Dan saya enggak saya fokuskan itu semua karena begini. Saya enggak ngikutin jalur A, jalur B, tapi saya mengikuti kenyamanan saya saja. Kalau saya berdoa saja dulu. Sama halnya dengan saya. Ketika orang banyak yang terbantu atau tersembuhkan, mungkin karena bantuan saya, itu hanya mungkin ya. Dan sudah pasti itu semua hadiah dari Allah. Mungkin karena saya sering mendekatkan diri sama Allah tanpa minta pamrih apapun, Allah ngasih hadiahnya apa? Hadiah dari Allah dengan orang yang minta tolong sama aku tuh bisa sembuh. Kemudian banyak yang berhasil dan banyak yang lebih baik daripada sebelumnya. Nah itu yang Allah berikan ke saya gitu loh. Hadiah terindah buat saya tuh apa? Kalau bisa aku minta sama Allah, hindarkan semua makhluk hidup dari bencana dan musibah. Sembuhkan mereka semua yang sakit, enakan posisi mereka yang sedang tidak enak. Itu permintaanku. Aku selalu berdoa itu buat kalian semua. Ketika aku selesai beribadah, aku sholat doaku apa? Cuman itu. Hindarkan semua makhluk hidup dari bencana alam. Kemudian yang lagi susah rezekinya dilancarkan. Pokoknya diangkat derajatnya dari sesuatu yang tidak baik. Aku selalu minta itu sama Allah. Kalau toh dikasih ya monggo. Sekarang kalian berobat ke dokter, ke dukun, ke ustadz, ke siapapun itu, yang berkehendak mengabulkan itu Allah ya. Kayak saya bisa menarik sesuatu, saya tarik, saya apain sekalipun, kalau memang bukan kehendak Allah itu tidak akan pernah terjadi gitu loh. Meskipun kalian berpikir, oh bantuan jin, bantuan apa, saya tidak berpikir bantuan siapapun. Saya tidak mikir itu bantuan siapapun. Tapi kalau tidak karena izin Allah, tidak akan terjadi. Sudah gitu aja simpelnya. Jadi di sisi lain banyak yang akan menghancurkan saya dengan membilang, Mas Tulus di belakangnya ada sosok ini, Mas Tulus di belakang ada sosok ini. Tapi saya hanya diam saja. Yang kalian lihat silahkan kalian lihat. Sama halnya ketika kalian melihat
Ustadz A, Ustadz B, dukun A, dukun B. Saya rasa semua anak indigo mengerti. Saya rasa semua orang yang bisa melihat makhluk halus mengerti siapa yang di belakang-belakang mereka itu. Jadi sudah pasti ada. Jadi jangan cari celah buat jatuhkan saya. Gak ada untungnya buat saya gitu loh. Sama kayak si Indra ini. Akhirnya tadi pagi saya baru merasakan betul saya percaya sama dia. Jadi sebelumnya saya itu sedikit pun saya gak ada percaya sama Indra. Sama si cicak buntung ini saya gak percaya sama sekali. Jadi dia tuh sempat ngemis-ngemis ke saya. Tulus, kenapa sih kamu kayak gini? Kenapa sih kamu gak mau bimbing saya? Kenapa kamu nggak mau mengenalkan teman? Nah, karena apa? Saya nggak yakinnya adalah si Abdul, Mbah Londo, kemudian Dewi Landung ini kan masih pada di sini. Apalagi si Dato. Si Dato ini nggak suka banget sama si cicak buntung ini. Saya sempat berpikir, Dato, kamu kenapa nggak suka sama dia? Kamu nanti tahu sendiri, Tulus. Dia kenapa di sini terus dan kamu akan tahu sendiri kenapa dia di sini. Nah, saya sudah beberapa hari ini, saya tuh konflik gak cuma sama manusia ya, sama jin aja saya konflik ya. Jadi dia itu mengakui akhirnya ke saya, oke, Tulus, saya melihat teman-teman kamu itu bentuknya memang tadinya pada jelek-jelek semua, tapi sekarang jadi bagus. Akhirnya dia punya pikiran kalau saya pengen jadi seperti mereka. Karena Allah ya, bukan karena kamu pengen jadi seperti bagus seperti mereka, tak gituin. Iya, saya bagus. Dan dia sempat mengeluarkan air mata. Dan jin itu, air matanya kan ini ya, bisa kita rasakan. Saya sendiri, saya pribadi bisa merasakan betul kebenaran ataupun kejujuran dia. Makanya kemarin-kemarin sebelumnya saya tidak percaya sama dia. Saya cuekin dia, teman-teman saya pun tidak mau dekat sama dia. Khususnya si Dato. Dato tak suka sangat dengan dia itu. Gak mau sama sekali dia sama si cicak itu. Gak mau deket, ngelihat aja melengos. Dia gak mau ngelihat dia. Makanya tadi pagi setelah saya berkomunikasi dengan dia, saya ajak ngobrol, ternyata dia itu adalah utusan dari seseorang. Jadi begini, aku gimana ya, aku ngobatin gak sih? Yang ngobatin sih Allah ya. Aku membantu seseorang yang ada di Indonesia, bukan di luar negeri ya, tapi di Indonesia. Dan dukun yang membuat orang ini jadi begitu, itu kan perbuatan dukun ya. Karena santet, sebenarnya awalnya santet dibikin susah sama, intinya si dukun ini mau bikin keluarga ini susah ya. Dukun ini mau bikin keluarga ini susah. Kemudian si dukun ini nggak terima karena saya angkat semua yang di santet-santetnya dia itu, saya buang semua, bahkan ada yang saya kubur, saya ikat di sini ya. Nah, si cicak ini memang sebelumnya saya tarik dari rumah itu, rumah tempat itu, dan dia ternyata sempat kembali ke sini itu dengan kamuflase cerita-cerita busuknya dia itu. Ternyata dia disuruh dukunnya buat mengincar saya, mencari celah untuk istilahnya mau nyantet saya lah gitu loh. Istilahnya itu, si dukun itu pengen nyantet saya juga karena saya menggagalkan niat dia kan. Akhirnya dia nggak jadi dapat duit tuh dari yang sudah masang santetnya. Dari yang udah masang akhirnya nggak kesampaian. Orang itu malah jadi sukses, jadi kaya sekarang, jadi makin hebat. Ini dukun jadi sebel sama saya. Akhirnya si cicak ini disuruh ke sini buat nyari celah, buat nyari tahu gimana sih cara bisa ngantam saya dengan ilmu santetnya itu. Nah, saya tanya sama dia, lah kamu bisa nggak nyantet saya? Tak gituin. Kata dia sih susah karena badan kamu gede, kulit kamu badak gitu ya. Jadi jangan pikir macam-macam ya guys. Kalian pikir Mas Tulus punya pagar gini, enggak, aku nggak punya apa-apa. Aku punyanya cuma dari Allah. Allah yang melindungi aku gitu aja. Terus dia bilang, dia nangis akhirnya guys. Dia minta maaf sama aku dan aku pengen benar-benar taubat Tulus. Aku pengen benar-benar temenan sama kamu. Aku pengen lindungin kamu. Jadi dia tuh sebenarnya awalnya mereka juga punya hati nurani ya guys. Awalnya dia sangat berterima kasih sama aku karena kakinya sudah aku sembuhkan. Terus dia balik lagi, dia minta maaf karena apa? Kenapa dia masih mau ngikutin bantuan si dukun itu? Karena dia di sana disiksa guys. Jadi banyak khodam yang atau banyak jin yang memang terpaksa melakukan kejahatan sebenarnya. Belum tentu mereka jahat. Karena disiksa sama si dukun ini buat menghancurkan orang, akhirnya dia tetap disiksa terus. Dia akan terus disiksa sampai dia mau melakukan itu. Salah satu raganya diambil, sukmanya setengah diambil, dia suruh jalan. Kalau dia nggak ngelakuin perintahnya, disiksa tuh sukmanya. Akhirnya aku minta sama Allah untuk aku tarik sukma yang diikat sama si dukun tadi. Dan alhamdulillah sukmanya sudah bersatu lagi sama si Indra ini dan dia tidak merasakan sakit lagi. Untuk itu saya minta sama Indra untuk oke, kalau
Tuh. Oke. Untuk itu aku minta sama Indra untuk gimana ya? Banyak yang bilang aku gila udahan guys. Kemarin aku ketawa-ketawa, sekarang aku aneh ya. Jadi di sini nih anget guys, di dengkul nih anget. Kalian tahu ada apa? Ada apa di dengkulku? Oke. Nah, aku minta sama Indra untuk bertaubat. Kemudian kamu dekatkan diri sama Allah, kamu minta sama Allah dan dia mau mengikuti semua yang aku sampaikan. Dia tahu nggak guys? Aku tuh tadi kenapa aku pengen bikin video ini karena dia itu melihat pergaulan kita. Dia itu melihat kita sebagai orang-orang baik, khususnya rumah-rumah orang baik ini. Aku tuh terenyuh sama kalian semua. Aku terenyuh kenapa aku bisa sampai jujur sama kamu begini. Aku minta tolong sama kamu karena aku pengen jadi kayak kamu. Dia mau jahat sama aku ceritanya guys. Ini dia itu mau jahat. Meskipun dia tidak berniat jahat ya, dia cuma disuruh sama si dukun. Dia mau jahat sama aku tuh susah karena aku apa adanya gitu loh. Aku nggak bikin-bikin omongan, aku nggak piye-piye sama dia. Aku mau sama orang jahat, ya semoga jahat sama aku tuh silakan. Yang penting aku udah jahat sama dia. Gitu kalau aku prinsipku kan kayak gitu ya. Nah dia itu sering denger aku ngomong kayak gitu loh. Nah dia tuh berpikirnya, ya ngapain sih aku jahatin Tulus, wong Tulus juga nggak jahatin aku kok. Akhirnya dia berpikir seperti itu dan membuat pengakuan. Kemudian dia yang bikin aku sangat bergetar itu ketika dia bilang, aku percaya sama kamu kalau kamu sudah baca syahadat. Percaya atau tidak, sebenarnya jin yang ifrit, yang tanpa agama, entah itu khodam, entah itu jin, ketika dia mengucapkan syahadat, badannya itu sakit semua guys. Sakit semua, panas, sakit, ada yang harus dia keluarkan dari badannya. Apa? Hawa nafsu dari jin tadi yang memang dia tidak memiliki agama. Jadi ketika dia mengucapkan syahadat itu, saya merasakan betul kesakitan dia yang luar biasa. Aku percaya sama kamu kalau kamu sudah baca syahadat. Aku gituin. Kamu nggak sholat dulu nggak apa-apa. Kamu yang penting belajar, kamu ikut Abdul. Kamu gini. Oke, siap. Aku suruh baca syahadat, baru aku percaya kalau Indra ini sudah benar-benar berhenti untuk gangguin saya. Bukan gangguin. Dia berhenti memberi informasi ke sang dukun untuk menghancurkan saya itu tadi ya. Jadi jangan kalian pikir, wes ngene loh, saya sekarang berpikirnya begini. Kalian berobat atau minta tolong saya, kalian minta didoakan sama saya itu kan, maaf ya, gratis, free, tanpa bayaran. Ngono kalian mau marah-marah, kalian mau caci maki saya, ya. Sedangkan efeknya setelah kalian sembuh, kalian diem-diem aja bilang makasih sama saya juga enggak. Bahkan saya diserang sebenarnya. Hanya saya diam. Saya nggak mungkin ngomong sama kalian, Mbak, sama sehat, wis lancar, alhamdulillah, aku cuma ikut seneng. Kalian nggak pernah tahu di belakang itu aku diapain sama jin lain, sama dukun yang membuat kalian begitu saya diapain, kalian nggak tahu kan? Nah itu, kalian pernah nonton Ibu Ningsih Nampi nggak? Dia itu hampir ribuan setiap hari yang mengincar dia. Dukun yang mau hancurkan Bu Ningsih itu banyak banget, karena Bu Ningsih nolongin orang. Jadi kita harus memiliki tameng. Tameng kita apa? Wudu. Minta sama Allah, minta perlindungan sama Allah. Berwudu, kemudian minta perlindungan diri sama Allah. Itu doang, nggak macem-macem. Tanya sama Bu Ningsih. Pasti Bu Ningsih sebelum mengerjakan pasiennya, dia pasti wudu. Monggo tanya sama beliau. Itu doang kok. Nggak ada apa-apa. Jadi saya minta tolong betul, kalian harus lebih memahami saya. Saya tidak ngambil biaya berapapun dari kalian. Karena saya lillahi ta'ala, karena Allah. Saya pengen bikin ladang buat saya di akhirat nanti. Bukan saya minta uang dari kalian. Jadi nggak usah nyaci maki saya ketika saya lama balesnya. Sudah selesai ya paling nggak mengucapkan terima kasih, matur suwun Mas Tulus, saya sudah ada perbaikan. Saya seneng kok, saya nggak minta duit serupiah pun. Cuma kan kadang-kadang kalian itu egoisnya luar biasa. Kalau kata Reza, barbar. Nanti ngoceh, saya dioceh-ocehin, saya diblokir, dibuka lagi, saya diomongin lagi, saya diginiin lagi. Akhirnya apa? Kamu bikin dosa doang sama saya, bilang makasih enggak, nyakitin hati saya doang. Kamu nggak tahu di belakang kamu aku masih diserang toh? Sama yang ngerjain kamu itu, kamu udah pernah tahu. Wis, aku serahkan semua sama Allah. Makanya rubah pola pikir kita sekarang ya. Dan alhamdulillah saat ini Indra sudah merasa lebih baik. Tadi badannya bau amis, makanya aku tuh gimana ya, bagi seorang anak indigo atau orang yang bisa melihat sesuatu, sebenarnya begini, ketika kita melihat sesuatu itu, kita tahu itu beneran baik apa enggak, beneran jelek apa enggak, dari mana saja? Dari auranya, kemudian baunya, dan dari pikiran kita. Kita punya feeling sebenarnya, siapapun itu orang. Misalnya kita kenal dengan si A, kayaknya kita nggak serak. Nah berarti itu Allah ngasih feeling kita kalau orang itu nggak terlalu baik buat kita. Nah kurang lebih seperti itu aja. Dan
Ini satu cerita yang memang saya buka. Kenapa saya pengen angkat hari ini? Karena saya pengen sekalian itu ngerti bahwa resiko saya itu juga besar sekali. Membantu kalian itu nggak gampang. Secara gratis, saya nggak dapat uang dan kalian caci maki saya itu emang etikanya bagus. Bilang terima kasih apa enggak, kalian bagus etikanya. Kan bukan kayak gitu. Saya nggak gila hormat, tapi setidaknya ada ucapan yang membuat saya melegakan hati saya. Kenapa saya angkat ini? Dan saat ini posisi oke, kelas. Saat ini posisinya si Indra sudah menjadi baik dan sudah lebih baik daripada sebelumnya. Untuk sementara saya masih ikat dia. Saya masih ikat dia, cuman kadang ekornya dia itu kan bisa lepas sendiri ya. Jadi si buntung itu ekornya bisa lepas. Kadang masih manja-manja aja gitu, ngelus-ngelus kaki saya. Kadang-kadang kaget doang sih gitu. Dia benar-benar pengen minta maaf sama saya. Dia pengen benar mengakui salah dan saya sudah memaafkan ya. Dan saya sudah melihat betul kalau kemarin saya kurang yakin, saat ini saya sudah sangat yakin kalau dia pengen jadi orang benar. Perkara menurut kalian, Mas Tulus, cicak itu mitosnya begini-begini, dalam Islam cicak itu begini-begini. Saya tidak peduli apa itu. Yang saya tahu adalah orang baik saya harus baik, orang jahat pun saya harus baik ya. Saya nggak peduli mau itu ular, mau buaya. Aku tuh ngadepin jin yang bentuknya buaya, ular tuh udah banyak banget. Cicak segala macam udah banyak banget. Dan ini memang dia punya kepribadian yang pengen berubah. Apapun bentuknya saya nggak peduli. Ya, di agama lain dia salah, di agama lain misalnya babi itu haram, anjing itu haram. Ketika jin itu berbentuk babi atau berbentuk anjing sekalipun, dan dia itu punya niat baik buat bertobat atau dekat dengan saya, sepercaya atau tidak, dia tuh akan berubah menjadi lebih baik lagi sebelumnya. Jadi jangan paksa saya untuk begini-begini, Mas Tulus, sudah jangan kenal sama jin babi, jangan kenal sama jin anjing, karena mereka tuh haram bagi agama kita. Oke. Haram buat agama kita, tapi kan buat orang lain itu enggak gitu loh. Kita saling menghargai saja. Lakum dinukum waliyadin, kayak gitu aja wis. Agamamu, agamaku, ya agamaku. Kita jangan saling mengusik gitu loh. Kita harus kerukunan beragama itu luar biasa bagus. Harus. Ini Indonesia, anda pasornya juga harus bagus. Makanya ketika banyak pertanyaan ke saya yang menuju ke sara tentang reinkarnasi, tentang dewa-dewa apa gitu, aku ndak berani angkat. Aku paham, tapi aku ndak berani angkat karena itu sara namanya guys. Itu akan bisa bikin perpecahan bagi semua orang di luar sana. Bagi kita memang pemikiran kita begini. Nah sekarang kan pemikiran orang tuh macam-macam, nggak bisa kita satukan ya. Jadi yang bikin Indra sampai mengakui kesalahannya adalah dia melihat pergaulan kita. Dia tuh melihat betul siapa kita. Tulus diapain orang, Tulus ngapain aja, itu dia ngelihat semua dan dia ngelihat dengan mata kepalanya sendiri. Ya, bahkan saat ini aku lagi ngurusin jin yang memang lagi lumpuh parah. Dia sedang mengumpulkan tenaganya untuk pulang. Jadi ini jin datangnya jauh sekali dari luar negeri dan sedang mempersiapkan diri buat pulang. Gitu loh, jin ini sedang mempersiapkan diri buat pulang dan saat ini sedang aku urusin di sini buat disembuhkan dulu, baru dia bisa pulang. Jadi padahal dia tadinya jahat sama aku, karena dia jahat sama orang yang minta aku doain. Setelah dia jahat sama orang itu, ternyata dia punya niat jahat sama aku, sama kayak si Indra ini. Kalau si Indra mengakui kalau ini belum, dia nggak mengakui salah, tapi saya akan terus bantu dia. Saya akan terus obati dia sampai dia sembuh total. Terus dia mau pulang, dia mau ngapain terserah. Saya itu enggak pernah mau, oh dia mau nyerang Mas Tulus, kenapa nggak dibunuh aja, kenapa nggak dihangusin aja, dia makhluk Allah kok. Ya, kalau toh saya terkena ya berarti izin Allah, gitu aja kalau saya. Saya enggak pernah punya rasa pengen ngancurin orang yang menyerang saya, pengen jahat juga sama orang yang jahat sama saya, enggak. Saya juga bukan orang benar. Yang terpenting adalah ketika ada salah faham, ketika ada selisih faham, itu semua sumbernya dari mana? Dari jin. Kita dibikin begini, dan yang terpenting bagi saya ketika saya punya salah, saya sudah meminta maaf. Kalau kamu masih punya pikiran yang, oh Tulus begini-begini, yang benar dibela, yang salah dianggap benar. Bukan soal benar dan salah. Saya sudah mengakui salah dan saya sudah meminta maaf dalam hal itu. Kalau masih tegas dengan kamu bilang, oh yang benar dibela, yang salah dianggap salah, yang salah dianggap benar, dan lain sebagainya. Saya sudah mengakui salah, saya sudah memohon maaf. Jadi jangan cari belang saya lagi, ya. Saya sudah mengakui kalau saya yang salah dan saya sudah meminta maaf. Perkara kamu tidak bisa memaafkan saya, itu urusan kamu sama Allah. Yang terpenting saya sudah minta maaf. Dan satu lagi, jangan terus dibahas dalam hal itu. Tidak ada yang salah dianggap benar dan benar dianggap salah, tidak ada.
dan semua orang sudah tahu kalau saya salah dan saya sudah meminta maaf. Itu yang terpenting buat saya itu. Jadi kamu berhentilah ngoceh-ngoceh nggak jelas ke semua orang itu. Ya, karena sebenarnya kami semua sayang, kami saling menyayangi, hanya saja selisih paham itu terjadi karena sesuatu yang memang Allah sudah kehendaki dan terjadi karena izin Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Kita doakan mudah-mudahan Indra benar-benar istiqomah, Indra benar-benar ingin kembali ke jalan Allah, dan semoga dia bisa mendapatkan apa yang mau dia cari ya, yaitu keimanan, ketenangan batin, dan mendapatkan sesuatu yang seperti Abdul dapatkan. Saya rasa semua jin, semua orang hadiah dari Allah itu beda-beda, tapi dia sudah berpikir aku nggak minta kayak gitu kok Tulus, terserah Allah mau kasih aku hadiah apa, gitu ya. Nah itu yang sebenarnya kita garis besarnya yang perlu kita tahu adalah ibadah dulu, berdoa dulu, baru kabul atau tidaknya itu hak Allah, bukan hak kita. Ibadah aja dulu, hadiahnya nanti Allah yang mikirin, gitu ya. Oke, saya doakan untuk yang sedang dalam kesusahan hari ini mudah-mudahan diberikan kemudahan, untuk yang sedang berselisih paham mudah-mudahan diberi jalan keluar untuk segera menjadi lebih baik lagi, dan Allah sehatkan badannya, lancarkan rezekinya, diberi kemudahan untuk kegiatan baiknya. Amin ya Allah. Mas Denny selalu semangat ya Mas ya. Aku nggak nyadar kalau beberapa kata-kataku ternyata jadi inspirasi buat jenengan. Intinya yang sedang Allah berikan ke kita sekarang itu adalah sebuah pelajaran yang akan berbuah hadiah suatu ketika nanti, gitu ya. Oke, teman-teman cukup seperti ini dulu. Saya informasikan lagi kalau nanti kita akan ada live streaming di Rumah Nusa Production. Kita bakal ngamen di sana. Kalian boleh mau nyawer, mau request lagu, transfer ke rekening BCA yang sudah nanti akan aku update di Instagram dan juga Facebook atau di WhatsAppku ya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang mau ikut bergabung, mau nyawer juga boleh, mau ikut bergabung sama aku juga boleh ya. Intinya saya mengucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah subscribe, sudah like, terima kasih. Untuk yang belum, minta supportnya buat di subscribe. Jangan lupa di follow Instagram gue di bigtulus_bp2 ya. Insya Allah hari ini akan saya balas semua untuk Instagram, WhatsApp yang sudah masuk pertanyaan ke saya ya. Pertanyaan bukan untuk dibahas di YouTube, tapi pertanyaan yang memang kalian kirimkan secara personal ke saya, gitu ya. Saya Mas Teh mohon pamit, mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf untuk tutur kata yang kurang berkenan. Insya Allah ketemu lagi di vlog saya selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa orang baik. Jangan lupa semangat, berpikir baik, dan berkah barokah buat kalian semua. Dah.